لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحوها خلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman rahimakumullah, rekan-rekan teman-teman muslim sekalian, insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allah masih memberikan panjang umur kita, yang mudah-mudahan itu menjadi keberkahan panjang umur yang dalam keadaan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sampaikan kita secara bulan atau tahun Hijriah ini kepada tahun yang baru. Tapi sejatinya ketika bilangan tahun itu bertambah, waktu demi waktu terus berganti, dan sesungguhnya umur kita bertambah, pastinya jatah hidup kita di alam dunia ini berkurang. Oleh sebab itu, kita mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan ini, yang harus kita manfaatkan betul-betul untuk terus istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga berusaha untuk menghindari apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap semua amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, idola kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umatnya yang berharap syafaat beliau, Allah perkenankan kita mendapatinya nanti di akhirat insyaallah. Rekan-rekan yang berbahagia, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita pada malam hari ini yang memang bertepatan, walaupun memang sudah lewat momentumnya, ya, yaitu momentum pergantian tahun Hijriah, yang kita saat ini sudah masuk kepada 1445 Hijriah. Dan pastinya kita hafal peristiwa ataupun latar belakang kenapa penanggalan ataupun tahun Islam ini dinamakan Hijriah. Yang memang kita ketahui bersama adalah mengambil momentum, yaitu hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang peristiwa hijrah tersebut tidak dilakukan di awal bulan atau di awal tahun Hijriah, itu seperti sekarang Muharram, ya. Tetapi rencana, strategi, agenda hijrah itu memang sudah Rasulullah SAW niatkan, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah rencanakan, yang memang realisasinya atau diwujudkannya prosesi hijrah itu ke Yathrib atau Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal atau 2 bulan setelah Muharram. Dan proses hijrah ini tidak lepas dari proses bagaimana
sebagaimana tema-tema yang sebelumnya kita bahas, yaitu tema tentang taubat. Ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberlanjutan dari taubat itu adalah proses hijrah yang tak pernah berhenti. Ya. Makanya tema kita itu adalah hijrah lillah tanpa kenal lelah. Maksudnya hijrah itu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu bisa kita bagi menjadi dua, misalnya hijrah secara maknawi dan hijrah secara lahir atau fisik. Kalau kita lihat memang peristiwa hijrah sendiri pun juga bagaimana Rasulullah SAW ya, menjalani prosesi hijrah tersebut untuk menjaga eksistensi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu kekuatan baginda Rasulullah SAW bersama kaum muslimin belum begitu kuat di kota Makkah. Oleh sebab itu beliau atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala melakukan atau membuat sebuah rencana atau strategi bahwa beliau harus hijrah, berpindah. Ya. Bukan berarti untuk mengalah, tetapi bagaimana ini bagian dari strategi atau rencana untuk mewujudkan berkembangnya agama Allah Subhanahu wa taala atau terus terjaganya eksistensi agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi peristiwa hijrah itu sudah selesai, gitu ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, la hijrah ba'da fatah. Tidak ada hijrah lagi setelah untuk Mekah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi syariat orang diperintahkan untuk hijrah sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa hijrah tersebut bagi kehidupan kita pada zaman sekarang. Terutama terhadap tadi itu bagaimana kita melakukan upaya, rencana ya, atau strategi untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Ya. Nah, hijrah di sini mungkin bisa kita katakan adalah sebuah perubahan atau inqilab, yang mana Allah sendiri pun juga ya sudah membimbing kita di dalam Al-Qur'anul Karim itu paling tidak ada tingkatan perubahan ya yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagi hamba-hamba Allah atau manusia pada umumnya. Ya. Nah, kita bisa lihat hikmahnya ataupun pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tingkatan hijrah yang pertama secara maknawinya ya, manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Ya. Dari yang maksiat menjadi taat. Yang banyak jahatnya menjadi lebih manfaat. Yang dulunya kufur menjadi syukur. Ya. Nah, itulah hijrah maknawi. Ya. Dan itu tingkatan pertama, yaitu bagaimana merubah kondisi seseorang atau merubah diri kita yang belum baik menjadi baik. Ya. Atau yang belum taat tadi menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum beramal ibadah kepada Allah, belum sholat, belum puasa, belum zakat ataupun yang lainnya, mereka akhirnya mau melakukannya. Nah, itulah tingkatan yang pertama ya, yang menjadi perubahan mendasar ya, dari seorang hamba atau manusia atau kita semua ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ya, kita tidak akan bisa berubah kecuali memang kita sendiri yang merubah diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, sampai kaum tersebut yang merubahnya dengan tangan mereka, maksudnya dengan diri mereka sendiri. Mereka niatkan untuk berubah, mereka tekadkan untuk berubah
Dan bukan hanya sebatas niat dan tekad, tetapi harus ada actionnya. Harus ada langkah pertama untuk memulai perubahan tersebut. Yang sebelumnya malas ngaji, sekarang udah mulai buka lembar demi lembar setiap harinya, minimal 1 lembar. Ya, dirutinkan untuk tilawatil Quran. Ya mungkin sebelumnya ya susah bangun subuh tepat waktu gitu. Ketika kita berhijrah secara maknawi tadi, kita berubah agar lebih baik, ya, kita niatkan mulai dari bangun, mulai mau tidur kita udah berazam, bertekad sama diri kita bahwa kita akan bangun, dan kita minta sama Allah, ya Allah bangunkan, doa, ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu ketika Allah berikan kesempatan, ya kita aksi. Kita harus mulai. Jangan sampai ketika Allah bangunkan kita, entah misal dalam keadaan kita kebelet mau buang air kecil misalnya, pas lagi azan, ya, atau 5 menit sebelum azan lah misalnya, ya. Bukan sekedar kita menuntaskan hajat kita, tetapi kita terus lanjutkan dengan mengambil air wudhu. Kalau masih ada waktunya sholat sebelum azan, ya, kita bisa gunakan untuk sholat tahajud ataupun sholat witir. Kalau misalnya sudah azan, ya udah kita tunggu azan dan lalu kita tunaikan 2 sholat kuliah atau sholat sunnah fajar. Harus dimulai. Kadang kita merencanakan kehidupan dunia kita saja begitu susah payahnya gitu istilahnya. Dengan begitu penuh upaya agar kita bisa sukses secara duniawi gitu. Kayak teman-teman ingin dapat sekolah favorit misalnya, walaupun sekarang udah diacak gitu, zonasi, menghindari tadi tuh sekolah-sekolah favorit, karena kalau sekolah favorit satu ya yang dikerebutin banyak peminatnya, ya kasihan sekolah-sekolah yang lain. Agar pemerataan kualitas katanya, ya mudah-mudahan benar kan gitu. Nah, kita berupaya, ya, ingin mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan. Yang masuk jenjang kuliah juga begitu. Wah, saya pengen masuk negeri dengan jurusan yang saya inginkan karena passion saya di situ. Ya, saya suka banget nih jurusan akademisi ini. Ya. Maka kita kejar, bahkan kita upayakan, bahkan nambah les gitu ya, nambah kursus. Ya. Bahkan kalau liburan sekolah dia nggak liburan, wah kan gitu. Ya, dia ikut percepatan gitu. Maksudnya menambah belajar mengisi liburan tersebut, ya, agar dia bisa nembus, ya, kuliah atau sekolah favorit yang dia inginkan, ya. Begitu upaya kita untuk dunia kita. Lalu juga dengan hal yang lain, ya, misalnya tentang apa misalnya, tentang dunia kita pengen, wah saya udah ngincar nih iPhone terbaru, baru rilis misalnya, ya. Niatin, wah harganya sekian misalnya, ya, sekian juta, 11 juta. Niatin, wah kalau nabung sehari 5.000 bisa gak kali ya gitu. Maksain tuh sampai nyisihin uang jajan, ya, biarin deh, nggak rela lah, misalnya makan seblak cuma seminggu sekali, mungkin tiap hari, ya. Akhirnya nyisihin 5.000 sehari, nggak tahu udah kekumpul, nggak tahu iPhone-nya udah terbit lagi yang baru, ya. Itu sampai begitu, akhirnya kita ngejar dunia kita aja begitu seriusnya, begitu usahanya, apalagi ketika kita mengejar akhirat kita. Harusnya kita lebih dari itu. Mulai saat kita tadi itu belum mendapatkan waktu yang yang padat, ya, belum dipenuhi dengan urusan-urusan yang banyak, makanya kita manfaatkan perubahan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh peristiwa yang dilakukan oleh bangsa Korea ketika itu. Jadi ada seorang ustaz cerita, jadi
dulu sebelum Korea seperti sekarang ini gitu ya, terkenal ya, bahkan budayanya kita adopsi ya, teknologinya bahkan sehari-hari 24 jam bahkan ya menemani kita ya. Dulu mereka juga pernah susah. Ada seorang pemimpin Korea waktu itu yang bernama Park Jong Hee ya. Bukan Jimin ya, bukan Park Jong Hee. Nah itu dia dulu seorang pengusaha ya. Dan dilihat ketika itu Korea itu belum maju, masih betul-betul dalam kondisi setelah merdeka dari peperangan gitu ya. Setelah konflik dari peperangan, mereka masih dalam kondisi keprihatinan segala macam. Ya. Akhirnya suatu saat si Park Jong Hee ini ya, berkunjung ke rumah seorang muslim. Ketika dia masuk, dia ngelihat ada kaligrafi yang bertuliskan tadi itu surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena dia orang Korea, nggak tahu bahasa Arab, ya, nggak ngerti, dia tanya sama tuan rumah, bro, ini bacaannya apaan bro? Ini maksudnya apa? Gitu. Dijawablah sama tuan rumah tadi, oh ini tulisan Arab. Ini adalah Al-Quran, kitab yang bersumber dari Tuhan. Bacaannya tadi disampaikan, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kadang kita aja juga baca kaligrafi belum tentu bisa gitu maksudnya, karena kan namanya kaligrafi gitu. Akhirnya diterjemahkan ya, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah. Wah, menjadi inspirasi ya, sama si Park Jong Hee. Akhirnya dibawa ya ayat tersebut. Akhirnya apa? Dia bikin flyer, dia bikin pamflet segala macam, ditempel di jalan-jalan Korea ketika itu dengan tulis bahasa Korea. Ya, Tuhan tidak akan merubah nasib bangsa Korea ya, sampai bangsa Korea yang merubahnya. Akhirnya semua tumbuh, termotivasi, semangatnya muncul untuk berubah ya. Akhirnya mereka tetap ya, bukan hanya sekedar tergugah, termotivasi, tetapi mereka melakukan action. Ada tindak nyatanya ya, ada amal yang dia lakukan setelah itu ya. Bukan sekedar pengen aja, kadang-kadang kita gitu, pengennya aja ya, harapan aja, tapi kita nggak mulai melangkah. Padahal satu langkah itu yang akan diikuti ribuan langkah berikutnya menuju apa yang kita inginkan tadi. Nah, akhirnya bisa kita lihat sampai saat ini. Bahkan kondisi mereka pun lebih besar. Ya. Nah itu. Apalagi tadi kondisi-kondisi secara akhirat kita, ataupun perubahan-perubahan yang memang berdampak kepada akhirat kita. Kalau dunia saja tadi kita berupaya sebegitu seriusnya, sebegitu giatnya, nah seharusnya juga untuk akhirat kita pun juga demikian. Ketika kita sudah bertobat, kita sudah mulai ikut nih remaja masjid, makanya biasanya tahapan-tahapan perubahan itu juga diikuti misalnya dengan perubahan fisik. Secara zahirnya, hijrah secara zahirnya ya. Makanya pada saat itu pun juga kita bisa lihat ya, peristiwa hijrah itu ya, yang dilakukan oleh seorang pemuda yang waktu itu kita bahas dalam bab taubat ya. Bagaimana seorang pemuda atau seorang laki-laki yang sudah membunuh 100 orang ya. Yang akhirnya diperintahkan oleh seorang ulama, seorang alim ya, ketika dia bertobat maka dia disuruh pergi ke suatu negeri yang di situ banyak orang yang beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kondisinya itu kondusif, agar circle orang-orangnya itu mendukung, atmosfernya dia ingin merubah menjadi baik juga dirasakan gitu. Nah itu salah satunya yang harus dilakukan. Makanya pun juga
secara fisik pun juga dilakukan. Ya. Mungkin kalau cewek-cewek kelihatan, ya, ketika mereka hijrah menutup aurat, berhijab. Tapi yang laki-laki nggak usah ikutin. Saking semangatnya, wah biar ada kelihatan nih perubahan fisik gitu. Ikut-ikutan pakai hijab, jangan. Harus pakai peci terus, ya nggak juga. Ya, kalau laki-laki yang penting apa? Nutup aurat. Kalau udah hijrah, ya paling nggak kalau lagi main bola, minimal dengkulnya nggak kelihatan. Ya. Mulai dirapikan. Ya. Lalu juga kita bisa lihat misalnya bagaimana perubahan-perubahan itu dalam karakter kita. Ya. Nah, itu. Jadi perubahan-perubahan yang sebelumnya buruk menjadi baik itulah ya tadi tingkatan pertama dari hijrah. Ya. Yang itu lagi-lagi bagian dari proses taubat kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan pertama. Bagaimana Allah memberikan pelajaran atau membimbing kita melalui firman-Nya agar kita berubah. Ya. Siapa sih yang nggak ingin lebih baik? Pasti semua pengen lebih baik. Bahkan mohon maaf, orang tua yang jahat pun juga nggak ingin anaknya menjadi ikut-ikutan orang tuanya. Seorang ayah yang perampok nggak pengen anaknya meneruskan minimal jadi pencopet, nggak mau. Gitu ya. Pasti menginginkan lebih baik. Bahkan dari strata misalnya kehidupan ekonomi segala macam pun juga mereka berharap, wah anak saya makanya didoain. Ya, orang tua kita itu masya Allah. Ya. Kalau mereka misalnya secara ekonomi kurang baik misalnya, tapi mereka tetap ya, mereka jaga hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa. Yang mereka doakan apa? Untuk anak-anaknya. Ya Allah, jadikan anak-anak jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Yang kau wujudkan cita-cita terbaiknya. Nah itu. Jadi memang itu menjadi fitrah gitu ya. Perubahan menuju kebaikan itu adalah fitrah. Dan itu umum. Jadi manusia pada umumnya ya, menjadi manusia yang soleh atau manusia yang beriman. Ya. Kalau tadi dia kufur menjadi syukur. Ya. Kalau dia tadi maksiat menjadi taat. Kalau dia penuh jahat menjadi orang yang lebih bermanfaat. Itulah hijrah tingkat yang pertama. Yang kedua, bukan hanya berhenti sampai di situ saja ketika orang sudah bertobat, sudah menjalani proses hijrah, sudah berubah. Gitu ya. Sekarang udah baik, nggak stop di situ kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah baik, yang sudah berhijrah, yang sudah berubah dari yang buruk menjadi baik tadi, maka dia bisa meningkat kualitasnya. Ya, yang tadi dia belum beriman menjadi orang yang beriman, ya bahkan. Makanya Allah katakan apa? Jangan cukup kita sekedar beriman, tapi kita tingkatkan lagi menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana mewujudkan kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya adalah yang pernah kita lakukan ya, di bulan Ramadan sebulan penuh itu, ujungnya kata Allah apa? Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 183, kita diwajibkan oleh Allah, kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang baik. Ya. Maka dalam surah Al-Baqarah dikatakan apa? Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Kelompok atau golongan yang baik. Atau juga di ayat yang lain Allah katakan apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Karena posisi kita kata Allah apa? Lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak beri. Nah, iman kita itulah ketika kita jaga konsistensinya, istiqomahnya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Asalkan apa tadi itu, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalaninya, mentaatinya, ya, dan juga menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun keceplosan istilahnya terlanjur dilakukan, tetap kita balik lagi, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutupi ya kesalahan-kesalahan kita itu dengan amal-amal soleh. Nah, ini yang amal soleh kita itu yang akan menghapus, kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu, amal-amal soleh itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka itu akan menghapuskan keburukan atau kemaksiatan atau dosa-dosa yang kita kerjakan. Salat kita dalam 5 waktu sehari semalam itu akan menghapuskan di antara waktu sholat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi insya Allah ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kita taat kepada Allah, kita beramal soleh, kita beribadah, ya, otomatis tadi dosa-dosa kita terampuni, derajat kita meningkat menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan perbekalan yang baik, kata Allah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang kedua. Bagaimana orang yang sudah baik menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya kalian, yang paling mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada. Nah, oleh sebab itu status kita yang sudah beriman insyaallah, bahkan semenjak kita di alam rahim, ketika kita keluar dan kita terus melanjutkan keimanan kita dalam kehidupan kita sampai kita akil balik dan kita terus konsisten istiqomah dalam keimanan kita, mudah-mudahan itu menjadi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perubahan yang mungkin kita sekedar tadi itu hanya sekedar sholat wajib saja, tapi dengan tadi kita tingkatkan menjadi tambah sholat sunnahnya. Yang kalau yang kita sudah punya penghasil, kita sekedar mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal kita saja, ya, kita tambah mulai enteng, ringan tangannya untuk bersedekah, berinfak, atau membantu orang lain secara materi dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menambah amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, bukan hanya yang diwajibkan. Walaupun yang diwajibkan saja sudah cukup sebenarnya, tetapi kadang kita khawatir, takutnya ada ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan belum sempurna atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan kita memperbanyak amal soleh untuk menutupi itu. Watbi'is sayyiati hasanatan tamhuha. Iringilah perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita dengan amal soleh atau kebaikan-kebaikan kita. Tamhuha, kata Rasulullah SAW, yang itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita insyaallah. Jadi orang masuk surga itu gak ada dosa, ya. Makanya dosanya itu dia gak ada. Makanya ditimbang tuh. Kalau misalnya beratan kebaikan, berarti kalau itu maka akan menutupi keburukannya, walaupun dia sudah ada keburukannya, ya. Tapi karena kebaikannya lebih banyak, maka dia akan ditutupi. Tapi kalau keburukannya lebih banyak, apalagi sampai menzalimi orang lain, yang akhirnya mereka nuntut nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, menjadi orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, yang akhirnya pahala-pahala orang tersebut diambil dari oleh orang-orang yang dizalimi. Kalau udah nggak ada lagi pahalanya, maka ditimpakan dosa-dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Makanya
tadi kita jangan berhenti ketika kita sudah mukmin, orang beriman, kita sudah merasa oh kita sudah sholat nih 5 waktu, ya. Terus kita iringi, ya, dengan menambah, ya, ibadah-ibadah tambahan lain, maksudnya ibadah-ibadah sunnah. Bukan kita membuat ibadah-ibadah baru, bukan. Ya saking semangatnya sholat isya jadi 5 rakaat. Subuh biar sekalian olahraga jadi 8 rakaat misalnya. Itu nggak bisa. Tetap sesuai dengan koridor atau syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kita nggak bisa. Makanya di situ Rasulullah sudah cukup lengkap. Ya. Risalah ini sudah turun atau sudah sampai kepada kita, tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk melaksanakannya. Nah, yang ketiga adalah setelah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sampai di situ aja, wah udah cukup gitu. Padahal di situ hanya baru pemenuhan untuk kita sendiri. Bagaimana kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh atau soleha, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin menularkan, menginfluence orang-orang sekitar kita. Minimal apa? Ya keluarga kita. Kalau orang yang sudah punya pasangan atau punya keluarga, kepada istri atau suaminya, atau kepada anaknya. Kalau belum ya atau kepada adik kakaknya atau kepada orang tuanya atau pada tetangga sekitarnya. Nah, orang-orang yang bertakwa tadi dia bisa terus menjadi lebih baik statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan sebuah doa yang kita hafal dan mungkin sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah firmankan innal ladzina qalu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina, ya, wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepadaku istri pasangan, istri atau suami, ya, min dzurriyyatina, dan juga keturunan anak-anak, qurrata ayun, ya, yang mereka itu menjadi penyejuk mata. Maksudnya apa? Perangai mereka, suluk mereka, akhlak mereka, ya, amal-amal mereka itu baik, amal-amal yang soleh, akhlakul karimah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan kita menginginkan ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah kepada keluarga minimal. Nah, inilah juga mengajari kepada kita ketika kita ingin melakukan perubahan, hijrah, mulailah dari diri kita sendiri. Dengan tahapan-tahapan tadi, tingkatan pertama, tingkatan kedua. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Suruh jaga dulu diri kita dari api neraka agar tidak terjilat api neraka. Agar kita nggak masuk kepada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru wa anfusakum wa ahlikum, dan juga keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita pun juga harus menjadi contoh. Bagi siapa? Ya terdekat tadi, keluarga. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan yang besar, ya kita mulai itu. Langkah-langkahnya mulai dari yang kecil-kecil. Kalau kita ingin membentuk masyarakat yang baik, yang islami, yang paling tidak keluarga-keluarganya itu pun juga harus dibentuk dari keluarga-keluarga yang baik, yang islami. Keluarga-keluarga itu terbentuk dari siapa? Dari individu-individu yang baik dan islami, yang soleh dan soleh. Balik lagi kepada diri kita masing-masing.
Nah, oleh sebab itu, inilah keberlanjutan hijrah secara maknawi itu bukan hanya sekadar kita dari yang buruk menjadi yang baik. Tapi ketika kita sudah baik menjadi lebih baik. Dan ketika kita sudah menjadi lebih baik, dan kita harus menjadi contoh, menjadi influencer, ya. Influencer kebaikan kepada orang-orang yang tadi terdekat kita, paling tidak dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Makanya tadi hijrah lillah kita ini, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah lelah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita pernah lelah, karena selama masih kita hidup di alam dunia kita ini, proses hijrah kita terus. Bisa jadi hijrah kita itu ke-distract dengan kesibukan dunia kita. Yang awalnya tadi udah rajin nih baca Quran, tapi akhirnya meningkat kewajiban atau tanggung jawab kita secara duniawi kita misalnya. Ternyata kelas 3 makin padat nih pelajarannya gitu. Ternyata kuliah gitu. Walaupun nggak di absen dosen misalnya, walaupun nggak dicariin dosen kalau masuk, tapi ternyata tugasnya banyak. Akhirnya yang sebelumnya kita rajin tilawah udah mulai tuh lupa segala macam. Atau yang sebelumnya kita rajin bangun malam tahajud, akhirnya bablas karena kecapean misalnya. Itu kan ke-distract kita dengan dunia kita. Nah, proses hijrah itu makanya kita nggak boleh lelah. Karena apa? Karena harus kita sandarkan hijrah itu kepada lillah. Kalau kita hijrah kita, berubah kita karena manusia, karena orang, maka kita akan capek. Itu akan menjadi topeng saja. Kita hijrah kita berubah karena teman kita. Ya mungkin kita ketika ada teman kita di hadapan dia, kita baik. Tapi di belakang dia kita apa? Ya balik lagi kepada aslinya. Tapi kalau niat kita berubah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha segalanya, Allah yang Maha kuat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita dalam proses hijrah kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah lelah. Karena tahu kita menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadarkan proses hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebagai closingnya adalah bagaimana kita bisa melihat hijrah ini dalam sebuah hadis tentang bab niat yang kita hafal. Yang memang menjadi asbabun nurutnya itu adalah peristiwa hijrah, yang mana seseorang pemuda yang berhijrah yaitu untuk menikahi wanita yang dia sukai. Karena wanita tersebut dia udah hijrah, maka dia ngikut hijrah. Jadi hijrah itu karena manusia, hijrah itu kata seseorang. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Dan setiap urusan itu tadi, bagaimana niat kita, motivasi kita. Faman hajara ilallah wa rasulihi fahajara ilallah wa rasulihi, kata Rasul. Barang siapa yang dia berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat perhatian dari Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang dia berhijrah karena lidunya aw imra'atun yankihuha, karena dia berhijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hajra ilaih, maka dia cuma dapat dunia dan juga motivasi yang dia niatkan untuk mengejar atau melakukan hijrah tersebut. Nah, inilah makanya kalau kita sandarkan hijrah itu lillah, hijrah itu kita karena Allah Subhanahu wa taala, proses perubahan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sadar terus kita itu nggak sempurna, kita nggak maksum sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya proses hijrah itu terus, nggak pernah kita berhenti harusnya. Ketika satu amalan sudah kita tunaikan, maka terus amalan yang lainnya kita sambung terus. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Jadi ketika kita sudah menunaikan satu urusan, maka ada urusan lain sampai nanti kita istirahat total, yaitu kematian. Selagi masih Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kita dunia, ya tadi proses hijrah secara zahirnya, secara fisiknya, itu tadi perubahan bagaimana kita melakukan proses amal tersebut. Bukan sekedar niat saja, tapi apa? Ya harus ada langkah awal, ya, yang dilangkahkan oleh kaki kita untuk menuju perubahan tersebut. Kalau kita nggak melangkah, ya nggak akan kita bisa mengalami atau menjalankan proses hijrah. Makanya harus terus bergerak, harus terus beramal. Wa qul i'malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang yang beriman, i'malu, beramalah kalian. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Saya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal-amal kita. Apalagi Allah Maha mengetahui, pasti Allah akan melihat. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Nah, itulah proses kita. Bagaimana hijrah kalau kita sandarkan, niatkan kepada Allah, itu nggak akan pernah berhenti proses hijrah. Ketika kita sudah menunaikan kebaikan yang satu, maka lanjutkanlah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Niscaya kebaikan itu akan balik kepada kita, dan kita akan menambah keringanan kita atau diperingankannya kita untuk mengerjakan amalan-amal soleh yang lainnya. Dan otomatis juga sekaligus dengan amal soleh itu akan menghapus amal-amal buruk atau dosa-dosa kita, insyaallah. Ya. Jadi hijrah lillah kita, hijrah kita karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah berhenti hijrah kita, proses perubahan kita sampai memang ajal menjemput kita. Sampai kita betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku yang tenang, ya, hamba-hamba yang memang sudah memasrahkan diri kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang sudah begitu banyak mereka upaya-upaya mereka untuk mengambil ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah kepada golongan hamba-hamba Allah yang diridhai, dan masuklah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah baru kita akan udah nggak ada lagi upaya, karena udah tinggal balasan nanti. Itu ketika sudah di akhirat. Jadi mumpung kita di dunia inilah sebagai darul amal, wal akhiratu darul jaza, kata para ulama. Yaitu dunia kita itu adalah negeri tempat untuk kita beramal, karena ketika di akhirat adalah negeri atau tempat untuk kita menuai dari amal-amal yang sudah kita lakukan di alam dunia ini. Ya. Itu saja mungkin untuk dari pada malam hari ini, sekaligus kita mengambil momentum tahun baru Hijriah, dan saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Kullu 'am wa antum wa lana bi khair wa shihah wa najah. Mudah-mudahan kita dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ke depan dan seterusnya, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, dalam keadaan yang baik, dan Allah berikan kesehatan bagi kita dan juga kesuksesan, keberhasilan, ya. Khususnya adalah kesuksesan di akhirat kita, dan juga kita berharap kesuksesan, keberhasilan di dunia kita, insyaallah. Itu saja, wallahu a'lam.
sesuatu. Mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan atau kita tanyakan, silakan. Ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada kita akhiri, kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hijrah kita, ya. Walaupun kita sudah insyaallah dalam lingkungan yang baik, tapi ketika kita sendiri itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau ketika kita berkumpul, kita akan merasakan kondisi yang kondusif ya untuk beriman, untuk taat kepada Allah. Tapi ketika kita sendiri, nah itu yang kita waspadai. Ya. Karena serigala menerkam ya kawanan domba atau kambing yang terlepas dari gerombolan. Makanya kenapa kita terus ya, berteman dengan orang-orang yang baik, sering kumpul dengan orang-orang yang baik, ya, agar kita nggak terjerumus, agar kita tidak tergoda ataupun terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang lain. Makanya kita boleh berteman oleh siapa saja, tapi yang menjadi bestie kita adalah orang-orang yang soleh dan soleh. Kita tutup majelis kita dengan beristighfar kepada Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.